Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Sehingga di Jumat hari ini di awal bulan Mei tahun 2025 dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah amalan-amalan kebaikan kita sebelum kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat, kita sekeyakinan bahwa kita berkumpul di Masjid Agung Al-Akbar ini niat yang sama, yaitu dalam rangka untuk pertama bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Ibadah itu bukan kepentingan Allah. Kita salat Jumat berjamaah bukan karena Allah punya kebutuhan tentang itu, tetapi kita manusia diciptakan memang tujuannya salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah untuk memakmurkan alam semesta ini. Kita sebagai khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani dalam segala aspek kehidupan. Manusia pilihan untuk bagaimana kita mengetahui agar kita ini bisa selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Dan juga lebih-lebih di akhirat nanti. Kita bisa selamat di dunia karena mengikuti tuntunan. Tu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Dalam hidup ini banyak yang menarik buat manusia. Banyak yang mempesonakan terhadap kehidupan kita di dunia ini. Misalnya jemaah sekalian, ketika orang mengejar tentang bagaimana prospek dalam rangka untuk memposisikan diri di alam semesta ini, itu banyak teori yang dikemukakan, ditemukan oleh manusia atas hasil rekayasa manusia itu. Kalau umpama kita tidak mengikuti tuntunan, maka kita akan terlupakan. Karena dunia ini diciptakan memang adalah untuk menarik bagi kita semua. Bahkan dalam era sekarang ini, manusia bisa dihargai karena strata sosialnya, strata ekonominya, dan strata posisi kedudukan di tengah masyarakat. Yakin dan percaya jemaah sekalian, kalau orang yang punya kelebihan ekonomi cenderung lebih dihargai, walaupun perilakunya adalah biasa-biasa saja atau bahkan di bawah garis yang telah ditentukan. Tetapi karena memiliki ekonomi malah dihargai, dihormati dan banyak pengawalnya. Tetapi sebaik apapun orang ahli ibadah di masjid ini,
kalau ekonominya lemah, saya kira sependapat bahwa tidak akan banyak yang bersedia mengawalnya, menemani dia. Begitulah jemaah sekalian dalam hidup ini, betapa tingginya pengaruh kehidupan di dunia ini. Maka ada dua hal yang menyebabkan manusia itu dalam hidup ini agak sulit untuk memposisikan diri sebagai hamba Allah. Pertama adalah hubbud dunia. Kita mencintai kehidupan dunia melebihi tuntunan Allah dan Rasulnya. Padahal dunia ini kita jadikan jemaah sekalian sebagai ad-dunya masratul akhirah. Dunia ini dijadikan sebagai ladang, sebagai tempat berbuat amal. Maka salah satu pada momentum tanggal 2 Mei 2025 ini jemaah sekalian, kita coba berangkat dari ayat tadi yang saya bacakan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi jemaah sekalian, kita ini harus bersaksi bahwa tidak ada sembahan, tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi saksi yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi yang paling adil adalah malaikat, digandengkan dengan orang-orang yang berilmu pengetahuan atau ulama. Mari kita lihat jemaah sekalian. Salah satu keistimewaan Allah menyusun, menentukan kalimat-kalimat yang begitu agung. Disandarkan persaksian Allah, persaksian malaikat dan ulama. Mari kita lihat jemaah sekalian, bahwa dalam hidup ini tentu kita sepakat yang paling adil bersaksi, memberikan pengakuan persaksian adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malaikat. Kemudian ketiga adalah ulama. Nah sekarang jemaah sekalian pertanyaannya, dalam hidup ini mana yang dikedepankan, ulama atau umara? Ini kita bertanya sekalian. Jadi kapan bergeser posisi ulama itu, maka begitu juga seiring dengan kehidupan di alam semesta ini. Tidak akan menemukan ketenangan dalam hidup ini kalau tidak diposisikan ulama itu sesuai dengan posisinya yang sesungguhnya. Tidak ada mengatakan al-umara warasatul anbiya, tidak ada. Yang ada adalah al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi perilaku Nabi adalah ulama, bukan yang lain-lainnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, seharusnya ulama itu diposisikan sebagaimana mestinya, memberikan tuntunan kepada kita semua, bukan sebaliknya. Tapi sekarang terkadang yang memberikan nasihat kepada ulama siapa? Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita berhusnuzan, berbaik sangka bahwa mudah-mudahan bahwa yang berada pada posisi umara itu adalah yang ulama. Dia sebagai ulama, dia juga sebagai umara, dan dia juga seumara dan juga sebagai ulama. Seperti pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengirim salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepribadian yang sangat istimewa. Sosok Nabi Muhammad adalah sebagai umara, sebagai pemimpin, kepala negara, sekaligus panglima, dan sekaligus sebagai imamah, ulama. Jadi jemaah sekalian, kita sekarang kan tentu terbatas. Yang ulama mungkin juga tidak umara. Dia ulama, tapi mungkin juga bukan sebagai panglima. Tapi kita coba, walaupun secara pribadi berbeda-beda, tiga tadi itu. Pertama, dia sebagai ulama. Kemudian dia bukan umara, tapi dia umara memahami tentang ilmu-ilmu status sebagai ulama. Dia sebagai panglima. Jemaah sekalian, bisa dibayangin kalau panglima di Indonesia ini adalah sebagai ulama, berkhutbah menyampaikan ajaran agama Islam berbeda kalau umpama bukan pada posisi itu. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, sebaik apapun aturan regulasi yang ada, kalau umpama tidak dibarengi bahwa nilai dalam dirinya adalah nilai kalimat la ilaha illallah, maka aturan bisa direkayasa, alasan amandemen dan seterusnya bisa diformulasi. Apalagi kita di Indonesia terkenal adalah hebat merekayasa.
merekayasa sesuatu dengan alasan-alasan tertentu. Jemaah sekalian, itu ciri khas sementara Indonesia. Untuk berubah itu tergantung pada generasinya. Bagaimana caranya adalah tadi, bahwa yang pertama adalah generasi kita harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Kita lihat salah satu ayat Al-Quran. Al-ulama warasatul anbiya. Yang bisa mewarisi itu sikap perilaku Nabi itu adalah ulama. Ulama ini bukan hanya yang memahami tentang bagaimana ayat Al-Quran itu secara tekstual, tapi juga termasuk ulama adalah orang yang memahami sains dan teknologi. Misalnya jemaah sekalian, handphone hasil penelitian manusia yang kita gunakan sekarang ini. Rasanya dulu kalau kita bangun mungkin yang pertama dicari adalah mungkin Al-Quranul Karim atau bacaan yang lainnya. Sekarang yang pertama dicari adalah handphone. Bisa dibayangin kalau yang menemukan itu adalah umat Islam dan membuat satu hal, kata kunci bahwa handphone itu hanya bisa digunakan dalam hal-hal yang diredai oleh Allah. Kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang islami. Seorang mahasiswa tanya, bisakah saudara untuk menemukan hal yang seperti itu? Jawabannya langsung, oh tidak bisa. Kalau begitu Anda sebagai orang Indonesia asli. Karena langsung menjawab tidak bisa. Bukankah Allah telah menentukan bahwa yang tidak bisa itu adalah jangan kau berpikir tentang zatnya Allah. Jangan kau berpikir tentang ruh manusia. Tidak usah, tetapi yang lainnya kan tidak dibatasi. Bahkan Allah mengatakan bahwa ya ma'syaral jins wal ins, wahai bangsa jin dan manusia, engkau bisa menempuh angkasa luar. Dengan apa itu? Dengan bisultan, dengan sains dan teknologi. Tentang hal yang tadi saya sebutkan tidak ada larangan. Berarti ada peluang buat manusia. Itulah sebenarnya kita salah satu umat Islam secara umum, secara global, bahwa kita mengalah sebelum dicoba. Sementara kelebihan mereka di luar sana adalah dicoba dulu. Ketika ada kata Bahrain dalam Al-Quran, dua belah laut, artinya satu tawar, satu asin, sama-sama cair, tapi tidak bisa bercampur. Padahal sama-sama cair. Kita umat Islam kapan mengadakan penelitian tentang itu? Orang lain meneliti, tapi motivasinya adalah itu tidak benar, itu tidak benar. Diadakanlah penelitian. Ternyata setelah diadakan penelitian, mereka temukan bahwa ternyata benar. Yang dapat hidayah, menerima hidayah Allah. Yang tidak dapat hidayah dari Allah, tetap seperti biasa. Sebatas sebagai informasi, sebagai pengetahuan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bahwa kita melalui hadis Nabi, kita ingin kehidupan di dunia ini. Man aradat dunia. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang baik, ya fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu pengetahuan. Kemudian siapa yang menginginkan tentang kehidupan akhirat yang baik, harus dengan ilmu. Kemudian kedua-duanya kita inginkan itu harus dengan ilmu pengetahuan. Maka Allah secara umum mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kita lihat jemaah sekalian, sekalipun dia tidak Islam, bahkan tidak beragama, tapi memiliki ilmu pengetahuan, diangkat derajatnya. Dalam strata kehidupan terangkat derajatnya. Soal popularitas, dia adalah lebih popularitas. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu pengetahuan. Yang seorang ulama karena ilmunya, walaupun tidak ahli di bidang teknologi yang lainnya, tetapi dia beriman dan bertakwa, dia juga terangkat derajatnya. Bisa dibayangin kalau itu seorang umat Islam, dia miliki dua-duanya. Dia beriman, karakter yang bagus, perilaku yang bagus, kemudian dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi yang di atasnya. Apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekalipun kita merasa itu tidak baik, itu tidak benar. Tetapi kalau Allah perintahkan, yakin itu adalah yang terbaik. Kemudian terakhir jemaah sekalian, sampaikan lewat kesempatan ini, karena momentum hari ini adalah tanggal 2 Mei 2025, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Maka Hari Pendidikan Nasional yang diusung oleh pemerintah adalah bagaimana kita seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, berpartisipasi meningkatkan kualitas mutu pendidikan
unggul sehingga kita bisa maju bersama. Bangsa Indonesia bukan tidak ada yang pintar. Banyak orang Indonesia yang pintar, tetapi berada di mana? Berada sebahagian di luar negeri. Kemudian diberikan jaminan, diberikan penghargaan, tidak usah kembali ke Indonesia, cukup di negara itu dan diberikan hak untuk memperoleh daripada hasil karyanya itu. Kemudian kita, jemaah sekalian, kita ada nilai sebenarnya di Indonesia. Falsafah negara kita, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu sebenarnya adalah bukan hal yang biasa. Tapi semua manusia itu butuh dihargai. Yang pemimpin butuh dihargai, rakyat butuh dihargai, semua butuh dihargai. Nilai kemanusiaan. Substansial manusia itu bukan yang nampak. Itulah sebabnya kadang-kadang orang kalau ada yang emosi, marah, kadang-kadang keluar dari mulutnya dengan bahasa menyebut nama makhluk lain. Padahal yang dia maksud itu adalah manusia. Di situ punya makna bahwa sesungguhnya manusia dipandang manusia secara substansial bukan yang nampak. Tetapi adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Salah satunya adalah manusia itu butuh dihargai. Oleh karena itu jemaah sekalian, Indonesia, peletak dasar bangsa Indonesia sudah luar biasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dan harus punya tata krama. Nah, yang bisa mewujudkan di Indonesia siapa? Adalah umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan yang menentukan falsafah negara kita, dasar dalam kehidupan berbangsa adalah umat Islam. Maka kita punya tanggung jawab ganda di Indonesia ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan jemaah sekalian, lewat khutbah ini dan juga sekaligus momentum tanggal 2 ini, kita kembali ternyata dalam Islam itu diajarkan adalah, diperintahkan adalah menuntut ilmu. Tidak ada mengatakan bahwa menuntut ilmu hanya secara formal. Nabi Muhammad SAW tidak sarjana, tidak SAG, para nabi dan rasul, tetapi adalah ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, tidak ada jaminan orang yang menuntut ilmu secara formal, dia otomatis ilmunya lebih di atas. Dan tidak ada jaminan bahwa orang yang menuntut ilmu yang informal, tidak formal, tidak ada jaminan bahwa dia tidak lebih tinggi ilmunya. Para ulama kita dulu mana yang gelar-gelarnya sederetan, tidak banyak yang memiliki gelar. Bahkan dalam catatan yang bisa kita dapatkan, seorang yang mendapatkan lebih dari 1 kali diberi gelar doktor adalah Hamka, padahal salah satu riwayatnya hanya sampai kelas 4 SD. Tetapi kita sudah tahu bahkan bukan hanya di Indonesia menjadi ulama penyejuk dan memberikan pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan jemaah sekalian lewat khutbah singkat yang sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua. Sehingga umat Islam dari waktu ke waktu kita berada pada posisi mengamalkan hadis. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hal itu bisa terwujud tergantung kepada kebersamaan kita semua. Itulah sebabnya disuruh kita bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Karena kapan bercerai? Tadhhaba rihukum. Kekuatan, harisma itu umat Islam akan hilang dengan sendirinya. Sekalipun jumlahnya banyak, tetap bisa beralih kepada seperti buih di lautan. Kalau tidak mengedepankan kebersamaan. Boleh jadi kita berbeda, tetapi kita belajar para ulama khususnya para imam mazhab. Imam mazhab itu berbeda-beda, tapi tidak pernah satu pun menyalahkan yang lainnya karena mereka sama-sama punya pengetahuan. Oleh karena itu pengetahuannya mereka, beliau-beliau itu adalah yang punya dasar. Bukan didasari dengan nafsu, bukan didasari karena keinginan maunya sendiri, tapi membaca dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya mas sekalian, khutbah yang sampaikan mudah-mudahan berberkah kepada kita semua dan diberikan pencerahan dalam pikiran dan hati kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailiha minad dunya ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.